orange buff-nya masing-masing, belum ada pergerakan yang berarti dari kedua roamer dari masing-masing tim. Dimana kita lihat di sini, Rasinya mencoba untuk membackup Raizel di arah gold lane yang berarti membuktikan Pranata akan lebih dalam bahaya lagi, Oji. Oke, bukan hanya itu aja. Pranata kali ini mungkin dia harus lebih coba melakukan agresivitas karena mumpung masih di early kali ya, kalau menurut aku pribadi ya. Dan bahkan dari Amy di depan sana akan coba mendapatkan satu buah Little Wonder dan Retribution-nya kali ini gagal diamankan oleh seorang Walrod. Amy sedikit tertinggal dengan Retribution-nya, terus sudah level 3 loh. Dan bahkan Amy kali ini belum dapetin purple buff-nya. Harusnya informasi telah diberikan dengan ada Retribution dapatkan oleh seorang Amy, Ether bisa dapetin satu buah jungle di arah top lane. Satu buah jungle di arah top lane menjadi target selanjutnya karena nggak ada retribution dan juga Infonya ketinggalan udah satu dapet. level. Info udah diberikan sama teman-teman LRQ sana, tapi kita lihat di arah atas 3 orang player menuju ke arah Raizel terkena depan sana. Quest Shadow-nya masih bisa dihindari. Raizel 1 lawan 3 situation yang kurang cukup baik, tapi Eder sudah level 4, sudah memiliki shadow kill yang membuat dirinya akan lebih aman lagi untuk melakukan teamfight di arah atas. Dan lihat dari Rasi udah memberikan informasi menuju ke arah top lane. Ini membuat tim Alterigo X mereka harus mundur ke arah belakang. Lihat 4 versus 2. Raizel masih coba untuk mempertahankan. Ini bukan hal yang baik. Tapi lihat Raizel memang laki tanpa takut nampaknya di depan sana. Mencoba untuk menarik satu gerobak yang sangat penting. At least tidaknya dapat satu gerobak. At least dia dapat satu gerobak. Minimal ya dek ya, daripada mending-mending. Mending, tapi pertukaran juga terjadi di area mid-nya di mana Gold Kid Turret dari RRQ sana berhasil diamankan untuk teman-teman Alter Ego X. Tapi Turtle yang pertama sudah mulai muncul. Kalau Shadow ke arah depan, monster terkena damage di depan sana masih bisa dilindungi tertarik oleh Shadow Stampede. Ono Venet membalikan keadaan dengan adanya Betty pengen terbaik, tapi Aruk mendapatkan dirinya. Warlord masih bisa melarikan diri ke arah belakang. Justin memukul mundur 2 orang player dari Alter Ego X untuk bisa memaksimalkan keadaan di area rivernya. Alright, luar biasa. Tapi nampaknya kali ini lihat Rasi terperangkap. Justin hampir saja masuk ke dalam sebuah perangkap Alterigo X nampaknya di sana. Udah ada satu buah enhance chain, ditarik Iron Hook di dalam turret. Dan itu bisa menumbangkan seorang Paku itu. Tapi Mister di belakang sana mencoba untuk melakukan satu buah engagement. Ama Vendetta akan menjadi pilihan utama Amy. Dan bahkan masih bisa dihindari dengan side. And the time, namun blast, flicker didapatkan. Amy down. Dan bahkan ini membuat tim Alterigo X kehilangan turtle-nya. Amy down. Para pemain dari tim Alterigo X. Jehehe. Mau tidak mau mundur ke arah belakang, mereset kembali karena memang kalau ditarik ulur, power dari tim Alterigo X di menit segini masih belum cukup. Sedangkan Ether masih mau lebih. Hehehe, mencoba untuk mendapatkan satu buah BT Pack dan bahkan Retribution is on point from Ether. Sayang sekali tadi kehilangan purple buff milik seorang Amy di arah purple buff hitnya cukup kerugian. Tapi Monster mencetak selanjutnya dan Wolf King belum bisa mendapatkan Monster dengan shadow kill dari seorang Ether yang mampu dihindari begitu saja. Tapi sementara itu di area atas, gold turretnya dan juga outer turret dari Alterigo X cukup berbahaya tapi sakit banget. HBD! Happy birthday Amy! Tapi almost is never enough. Tetap masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Amy. Dan itu dia yang diperhatikan oleh Opung Wawa. Hati-hati dengan adanya ambush. Iya. Itu memang rumput zaman sekarang itu tidak serem banget. Zaman sekarang ya. Iya, tidak bergerak. Tahu nggak? Dia diam. Tidak bergerak ya kan? Iya. Tapi tiba-tiba orangnya tersungkur Ternyata gitu. ada orang yang bikin bisa kita tersungkur. Oh, sakit banget. Apalagi kalau tadi misalnya ya item dari Pranata mungkin udah jadi satu gitu. Langsung hilang loh bisa loh. Dan apalagi Amy ya. Iya, Amy lagi. Mungkin atau enggak tadi kalau misalnya pun gak hilang berarti Amy dengan item ininya. Item defense. Tapi lihat ke arah belakang Amy. Dan Raizel ditumbangkan begitu saja. Dengan cukup cepat langsung ada teriakan maut yang dikeluarkan kali ini. Di arah belakang. Ini agak cukup sentimental war di arah MDL Arena ya. Kayak satu sama lain ya. Dan bahkan Justin memberikan sedikit Preston di depan sana menunjukkan kalau ini ada gue di sini. Mundur lo ke belakang. Ada gua di sini dan mundur lo ke belakang, tapi di arah tengahnya masih coba dengan Iron Hook. Rasi ke arah semak-semak belum dapatkan siapapun di depan sana. Coba untuk ke arah belakang terlebih dahulu melihat masih adanya chance untuk Alter Ego X di arah early game seperti ini harusnya bisa dimanfaatkan lebih lagi karena melihat mereka udah ketinggalan 4.000 atau bahkan 3.000 net worth-nya di menit yang keempat ini ya Mawa. Ya dengan Ether juga killing spree yang dipakai berhadapan dengan Demon Slayer yang dipakai oleh Amy. Jadi penasaran juga kalau ngelihat ya. Item dari Amy bakal mengarah ke defense mungkin untuk Julian. Tapi lihat di depan sana Amy dalam bahaya. Langsung dia banyak begitu saja namun yang blast. Flicker disambut 2 orang terkena dan Monster sepertinya nggak bisa bertahan. Shadow kill ke arah belakang. 3 orang hilang dari Alter Ego X. What a play RRQ
Kusena di menit kelima mereka berhasil kill banyak banget objektif yang cukup baik. 3 outer turret hilang, 3 orang player hilang, dan bahkan sekarang menuju ke arah inner turret di area tengah. Siapa lagi mau counter Faramis kali ini? Nah, cukup berat. Bahkan Aether dengan Hayabusanya udah dapetin banyak banget. Amy terperangkap, Rezel. Mereka mengandalkan Rezel, dan jangan lupakan Rezel juga menjadi salah satu orang yang kesulitan ketika melawan Hayabusa. Butuh WON. Tidak ada target crossbow of Thing. Ya, kalau misalnya mereka bisa udah menghilangkan shadow kill-nya terlebih dahulu, itu bagus for Rezel. Tapi kalau enggak, Pong, malah bisa Rezel yang kemakan kayak tadi. Yang gue bilang, lu cuma butuh poking damage dengan Core Shadow, lu nggak harus dapetin dia. Tapi kalau memang lu untung, lu bisa dapetin banyak. Ya apalagi sekarang kan dari Arcus yang mereka disupport juga ada Lolita sebenarnya. Nemeran Blast-nya yang bakal nge-cut pergerakan dari Altrigo X kalau mereka memancing untuk team fight. Karena Lolita sendiri ini adalah hero untuk melakukan counter setup. Tapi lihat di depan sana, 3 orang player terkena Bloody Hand. Harus ditumbangkan, masih ada gol altar terbuka. Weakness Boy dan Crossbow of Tank mendapatkan 1 orang Chili Boy di depan sana. Pranata mendiam bahaya Rasi. Korban selanjutnya Monster bergerak ke atas, dikejar oleh Shadow Stambitnya. Dari seorang Warrior gak bisa lari kemana-mana lagi seperti karena Monster. 1 lawan 4 dan diamankan killnya oleh Aether 2-0-4. KDA yang dimiliki Aether di menit yang ke-6 ini, Oji. Oke, dan itu dia yang bisa dilakukan oleh seorang Monster. Buying time semaksimal mungkin. Dan mereka benar-benar mengandalkan JHH untuk kali ini. Kalau menurut gue ya, kenapa? Karena dengan ada JHH, ini salah satu dari tim Araki di garis depannya, yaitu mungkin Warlord, mungkin dari seorang Aether bisa tertampar. Karena apa? Menjangkau Pranata untuk seorang Rezel agak cukup berat kali ini. Dan Justin, dengan perbandingan satu level yang berbeda, ini bisa di take down. Tapi lihat cara Lane, bakal coba dipasang Tivat kembali. Justin berdekar bakal 16, bakal coba di Tivat, bahkan dapetin 2. Lagi mau triple kill, dan bakal shadow kill. Berhasil mendapatkan 1 poin kembali, 3 hilang. Ini bukan hal yang baik di menit yang ke-7, 10-1. Hampir kita bisa bilang owning yang dimiliki maksimal. Brute Force is not worth it, itu tidak cukup nampaknya. Dan bahkan para pemain dari tim Altrigo X kali ini mereka cuma bisa bertahan. Hero momentum yang didapatkan Rasi memang betul, tapi satu hal yang masalah kali ini. Ketika momentum didapatkan, apakah mereka bisa men-take down? Problemnya itu, kenapa memilih ke arah One-One bukan Cloud? Menarik sih. Menarik juga itu kalau kita bisa bilang. Karena One-One mungkin mau dikombokan nanti akhirnya dengan seorang Franco-nya Rasi. Dengan Bloody Hand yang pasti akan membuka weakness point dengan cukup baik. Tapi kalau misalnya kita lihat ini benar-benar menunggu momen di mana JH akhirnya mendapatkan stack performa maksimalnya. Atau stack yang udah cukup banyak ketika nanti ada sisi yang dikeluarkan baik dari Monster ataupun dari Rasi ke arah player-player dari Araki Sena. Ya, dan juga tadi crossbow of tank dari One-One. Ini kalau udah kena dengan Cult Altar, Spectre-nya hilang, bakal ada invulnerable time untuk yang respawn-nya, dan itu kebuang lagi buat crossbow of tank-nya. Yang membuat gak efisien, dan dia bisa langsung turun kalau memang gak bisa tumbangin hero tersebut. Alright, dan bahkan kalau dengan damage Blade of Despair sekarang plus Hunter Strike, wah ini bisa dipastikan Rezel sih bisa ditumbangin. Dia gak punya WON, masih jauh. Julian defense. Julian defense ya kan, makanya gue bilang kalau tadi di Wesker gak langsung tumbang di menit segitu. Ada darah tambahan. Ada darah tambahan pasti. Gak mungkin enggak. Dan bahkan kalau dilihat dari tim Altrigo X kali ini, yang dia butuhkan adalah gimana caranya Warlord yang dia makan. Loh, tapi ini bener-bener Altrigo X mereka mainnya dengan full defense item. Berarti mereka mengincar Arcus Sena untuk berbuat kesalahan, untuk bisa dibalikin dari sana. Oke, Sword telah dikeluarkan immune. Tapi lihat langsung ada sprint ke arah belakang. Tertangkap satu pasangan Cloud. Tidak mau terlalu terburu-buru. Udah lumayan sedikit takut dikejar-kejar asal-asalan nampaknya di sana oleh para pemain dari tim Araki. Arcus Sena nggak mau melepasin Amy. Bahkan pandangan dan jangkauannya itu dia memilih ke arah siapapun di depan. Mau Rezel, mau Monster, mau Rasi, JHH, bodo amat. Urusan belakang, yang penting gue makan dulu. Yang penting dimakan dulu ya. Dan yang pasti dari Altrigo X ini mereka harus gimana caranya bisa mempertahankan situasi seperti ini. Kalau misalnya mereka menunggu sampai JH-nya punya banyak stack, ini mungkin bisa dibalikkan keadaannya. Karena ini sudah terlalu jauh kalau menurut gue. Karena 8.000 perbedaan network di menit yang ke-9 akan semakin mempersulit lagi Altrigo X apabila mereka harus kontes di Lord yang pertama. Oke. Betul sekali, menuju ke arah late game, cuma itu yang bisa dia lakukan sekarang. Dan yang harus mereka lakukan adalah gimana caranya mereka coba untuk bersabar. Gimana caranya? Clear aja, kedorong, hilang purple buff, ya udah. Apalagi yang bisa dilakukan? Lord juga masih cepat kok, Lord menit 9. At least cuma itu yang bisa mereka lakukan. Oh, Amy dengan berani. Itu sebenarnya agak riskan loh menurut aku ya.
agak risky banget Iya. kalau dia bisa ketangkap itu bakal Tapi beda case-nya. dia udah pakai retreat. Jadi Iya. otomatis yang di sini udah lah. Kasih ke Arcusena. Dan dia seperti akan mencoba untuk menangkap yang di bottom lane. Cuma ada satu orang, Justin. Apakah akan ada surprise take? Justin menjadi pilihan utama mendapatkan. Wah, Nampaknya Lord untuk tim dari RRQ Sena. Dapetin satu Pakuito dengan satu buah Lord. Setidaknya lah ada ini buah tangan untuk Ada pulang ke buah base. tangan untuk pulang ke base. Tapi kita lihat Lord yang pertama berhasil diamankan RRQ Sena dengan cukup baik. Dimana Aether masih coba untuk mengamankan purple buff terlebih dahulu untuk memulai tim fight selanjutnya. Melihat di sana sudah ada Malphite Roar yang diamankan oleh Aether yang pasti akan semakin sakit lagi ke arah Monster. Di detik 15-an, 20-an. Yang berarti dia spawnnya nanti barengan dengan Lordnya ini. Jadi ini masih tetap Oke. dengan full team untuk Arcusena. Tapi kali ini lihat Lord bergerak di arah tengah. Enhance Chain dan Enhance kali ini sudah berhasil mencoba melakukan play dengan cepat. Aether pun bahkan gak berani sama sekali masuk ke dalam base dari tim Alter Ego X. Respect from Aether, karena sebenarnya Aether bisa saja memancing keributan di sana. Tapi mereka takutnya tiba-tiba ada satu buah tarikan atau ada satu buah pelodihan yang membuat Aether ini tertahan. Tapi lihat langsung Spectre, Warlord di depan sana berhasil menangkap, tapi ternyata masih dihindar dengan Enhance Sword. Tidak ada yang ditumbangkan di depan dari para pemain tim Alter Ego X, tapi mereka untung dari tim Arcusena karena mereka berhasil mendapatkan satu buah turret. Ada teriakan Rasi. Kenapa deh? Bingung banget deh. Nampaknya membuat dari tim Araki agak sedikit trigger ya. Agak sedikit ke-trigger tapi mereka lebih untung, lebih cuat. Tapi di arah bawah Blodihan menuju ke Pranata langsung hilang disambut dengan teriak-teriakan meskipun harus kehilangan flicker dari Rasi. Tapi itu adalah target yang sangat baik banget. Harus kehilangan Pranata sehingga Pranatanya yang tadi sudah mengumpulkan cukup banyak gold diamankan di shutdown oleh Alter Ego X. Dan ini cukup menarik karena tadi membuang meskipun Inspire dan juga flickernya dari Raizo dan juga Rasi. Tapi mereka lebih bisa mempertahankan lagi di menit ke-12 ini. Gimana caranya mereka mendapatkan objektif turret di bagian bawahnya nih Om Awas. Yes, jadi sebenarnya pelan dan pasti. Makanya itu tadi, dengan item defense yang dibuy oleh Alter Ego X dari awal, mereka mengincar kesalahan yang bakal diperbuat oleh Arcusena. Mereka bakal mempunish satu demi satu yang kira-kira siapa yang nggak disiplin, siapa yang nggak pulang, ini langsung dipunish. Ini Pong yang aku maksud. Ketika dia dalam posisi pressure, yang bisa dilakukan adalah split. Dorong. Walaupun sebenarnya dari segi dari segi JHE itu kerugian untuk JHE. Kenapa? Kalau dia nggak di split dipotong di tengah, JHE yang bakal clear kan. Dia dapetin stack lebih cepat. Tapi yang mau nggak mau dibandingkan dia harus kalah. Silakan item. Yes, dari item build-nya juga ini udah mulai ada item-item damage dari Alter Ego X. Tadi ada Husky untuk Monster, dari Raizo udah ada Windtalker. Oke, Ya, split push lagi-lagi dilakukan. Langsung nampaknya tapi Lord kali ini akan menjadi pilihan. Tapi dari Amy, dia tidak mau tinggal diam. Retribution diamankan oleh Aether, mundur ke arah belakang dan iya, kepencet. Oke, berarti 60 ya. Dong 60 kan? Winter itu 60 detik. 90 90 ya, 90. Lumayan lama loh. Satu setengah loh, 90 ya. 90 tapi Oke. ternyata Lord Terakhir 60. lagi dan lupa gue. belum 90. Lord yang kedua berhasil lagi dan lagi diamankan. Dimana ini akan menjadi pembuktian juga Alter Ego X udah siap belum nih sama JHH-nya yang udah memiliki stack di menit ke-13 ini untuk mempertahankan. Tapi kayaknya akan sedikit sulit karena melihat Arcusena di sana dia punya Warlord dengan Faramisnya. Cloud Altar lagi dan lagi pasti akan mempersulit pergerakan dari Alter Ego X apabila mereka coba untuk melakukan inisiasi ke arah depan. Ya. Tapi masih belum cukup. Tapi tahan sekali di sini. Gue rasa ini gamenya masih bisa untuk Alter Ego X. Oke, tapi lihat langsung udah ada teriakan maut dan bakal coba ada konsel di depan sana. Langsung ada Spectre, Warlord menarik satu, gak berhasil. Satu buah Ranuk, Warlord sudah dipecahkan tapi lihat. Hayabusanya kali ini gak berhasil menangkan siapapun. Flicker terakhir keluarkan oleh Monster dan Kakak. Flicker dibahas Flicker dan bakal ditumpangin. Ruby dan Monster dan Aether down. Kali ini tercatat, Warlord hilang. 2, EP, 3 akan menjadi 4 dan bahkan Pocili Boy menjadi orang keempat. Ini bencana. Untungnya Warlord dengan
stack yang penuh bisa membuat dia kembali hidup dengan cepat. Tidak ada one strike push, Rasi ter-take down. Justin meminimalisir ketertinggalan yang dia miliki. Itu Rasi, gue rasa dia tahu ada orang di sana, tapi dia recall di depannya. Mancing ya? Mancing dan tiba-tiba beneran keluar waktu hampir selesai untuk recall time. Oke, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah gimana dia mendapatkan inner turret dan bahkan kalau bisa apakah di sini akan menjadi satu buah base turret? Nampaknya memilih untuk mundur. Merelakan 2 turret sudah cukup mahal. Tapi ini sudah lebih daripada cukup untuk Lebih Alter Ego dari X. Bisa back into the game dan bahkan ini mereka udah mulai keep up dengan pemain-pemain Arcusena. more than enough. Cukup banget, cukup banget. Oke. Yang pasti di Lord yang ketiga akan semakin panas lagi. Perebutan Lord yang ketiga sudah mulai ada teriak-teriakan lagi. Kita dengar di area belakang semakin panas sepertinya kondisinya dari kedua Seru ya? belah tim. Seru banget sih emang kalau misalnya offline itu ketika kalian mentalnya diuji, Psywarnya juga terus-terusan ada. Tapi kita lihat di arah bawah, coba untuk penyelinap-penyelinap siapa tahu ada player dari Arcusena mencoba untuk split push. Karena Lord berada di area atas ini membuat di bagian bawah akan semakin ada besar kemungkinan untuk dilakukan split push. Berarti Rizal di sini udah punya WON harusnya menurut gue. Kenapa? Kenapa gue bilang ada WON? Karena di sini dia udah pede banget, tapi di depan sana lihat dari Monster udah memberikan sedikit informasi, memilih untuk mundur dengan konsilnya, informasi sama-sama telah diberikan, sama-sama punya mata-mata di sana yang nampaknya bukan mata batin. Yang nampaknya bukan mata batin tapi 12 detik menuju ke Lord yang ketiga. Yang seperti ya saat ini untuk di Lord yang ketiga, Alter Ego X nggak akan lagi membiarkan Lord itu akan menjadi free untuk Arcusena. Melihat mereka sudah mulai keep up. Dari segi networknya hanya berbeda 2000 saja. Di menit ke-16 ini akan menjadi suatu pertandingan atau suatu perebutan Lord yang sangat banget panas. Oke, tapi Lord sudah terbuka. Monster menunjukkan badannya. Rasi tetap menjaga pergerakan. Iron Hook tidak berhasil mendapatkan apa. Tapi lihat di depan sana. Langsung ada konsel dikeluarkan. Rasi menjadi pilihan utama. Flicker telah dikeluarkan. Tapi Amy Retribution akan didapatkan oleh siapa dan bahkan. Lihat di sini Etro versus Amy dan bahkan Retribution di Caesar. Etro berhasil mendapatkan satu Retribution yang cukup baik. Bocil Boy mundur ke arah belakang. Flicker telah digunakan. Dan bahkan Bocil Boy Immortality pecah Ether. Lihat mau coba di one strike push. Mundur ke arah belakang. Justin menggunting.